Perkenalkan, nama saya Yumi Melayani Putri, NIM 114230038. Jadi di sini saya akan melakukan acara praktikum ke-9, Sistem Informasi Lingkungan. Ya, untuk yang pertama kita menggunakan software Google Earth Engine. Jadi kita yang pertama kita klik New, kita pilih repository, lalu kita beri nama acara 9. Lalu kita create. Setelah seperti ini, kita pergi ke Asset, lalu kita klik New, kita masukkan save file, lalu kita pergi ke Select, kita pilih batas administrasi yang sudah kita buat pada praktikum acara kedua. Dan seperti ini, kita beri nama batas administrasi 1, lalu kita seperti ini, kita upload. Setelah proses selesai, kita bisa lakukan reset pada aset, lalu sudah muncul, kita bisa import. Seperti ini, lalu kita pergi script, kita akan lakukan tambah data. Kita klik new, kita klik file, lalu kita beri nama NDVI. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita bisa ke aset, kita import batas administrasi. Setelah seperti ini, kita masukkan data yang sudah diberikan asisten berupa script. Kita bisa pergi ke citra satelit, data citra satelit. Kita bisa copy untuk pemanggilan citra hingga memunculkan citra sampai seperti ini, sampai di pemunculan citra. Tapi lalu kita pasti bisa. Seperti ini, untuk variasi ini kita ubah menjadi batas. Lalu untuk ini adalah bukan script pemanggilan citra, pattern bounds-nya, X-nya kita ganti batas. Seperti ini, pindah dataset, teruskan citra, X-nya kita ganti batas. Clip kita ganti batas. Kita ubah menjadi citra tegak. Nah, seperti ini. Setelah itu kita memasukkan script untuk yang NDVI. Kita buka dulu scriptnya. Seperti ini, kita copy saja script memasukkan rumus sehingga print final image. Kita copy, lalu kita kembali ke Google Earth Engine, lalu kita paste pada halaman ini. Lalu untuk ini masukkan rumus NDXI, ini X-nya kita ubah menjadi F. Lalu itu untuk yang rumus hitung NDWI dan NDDI kita kontrol dan kita pencet kontrol garis miring. Ini lalu kita ini ubah menjadi NDVI. Setelah itu ini gridnya kita ubah menjadi batas. Ini NDVI. Ini juga NDVI. X-nya kita ubah menjadi tegal sesuai batas daerah. F. Sudah seperti ini, kita bisa klik run. Kita tunggu proses selesai. Setelah itu kita pergi ke script untuk mengekspor image. Kita copy export image. Lalu kita kembali lagi ke Google Earth Engine, lalu kita paste pada halaman ini. Lalu kita ganti untuk image-nya NDVI. Klik batas, X-nya kita ganti batas. X-nya kita ganti sesuai batas, sesuai daerah kita, tegal. Untuk regionnya kita ganti batas. Seperti ini, setelah seperti ini, kita bisa run. Nanti tas akan muncul NDVI tegal, kita bisa klik run. Jadi kita pastikan seperti ini, pastikan file formatnya berupa GeoTIFF, lalu kita klik run. Ini akan disimpan sesuai dengan akun Google yang sudah didaftarkan pada Google Earth Engine. Jadi kita tunggu saja untuk langkah selanjutnya. Setelah itu lakukan penyimpanan dengan klik save. Lalu untuk hal yang selanjutnya kita bisa copy semua data. Lalu kita pergi ke script, kita tambahkan new, lalu kita klik file. Kita beri nama NDWI. Seperti ini, kita klik OK. Muncul seperti ini, kita klik NDWI, kita pergi ke aset, kita munculkan atau kita import batas administrasi. Seperti ini, kita ubah variabel ini menjadi batas. Lalu kita copy script yang sudah kita copy tadi, seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi. Itu ini batas, pattern print data saya memunculkan citra, kita ubah batas, lalu memasukkan rumus NDWI.
NDWI, dataset, sudah. Untuk ini hitung NDVI, kita off-kan rumusnya dengan kontrol garis miring, lalu kita hidupkan untuk rumus yang NDWI, kita kontrol garis miring. Lalu ini kita muncul NDVI, kita ganti W, itu juga kita ganti. Pastikan semua rumus sesuai agar tidak terjadi kesalahan. NDWI. Seperti ini kita pisahkan. Seperti teks muncul run, kita bisa klik run. Lalu jangan lupa pastikan formatnya geotiff, kita klik run. Setelah seperti ini kita tunggu saja, lalu berhasil, kita save, lalu kita lakukan hal yang sama. Kita pergi ke script, kita ke new, kita pergi file, kita beri nama NDDI. Seperti ini, kita klik OK. Kita pergi ke NDDI, lalu kita pergi ke aset, kita impor batas administrasi, kita ubah menjadi batas, lalu kita copy script yang sudah kita edit. Silakan, dan ini kita ganti NDDI, masukkan rumus NDDI, hitung NDVI, ini kita offin rumusnya, kontrol garis miring, kita onin NDDI. Ini kita ubah menjadi memunculkan hasil NDDI. Ini kita ganti NDDI, scriptnya kita ganti batas, NDDI Tegal. Final image dataset ND. Ini kita ganti NDDI. Seperti ini, lalu kita print final image, export image-nya kita ubah menjadi image NDDI klik batas. Lalu ini kita ganti NDDI Tegal. Kemudian kita klik batas. Lalu kita save, kita run terlebih dahulu. Kita tunggu muncul pada teks. Kita tunggu muncul untuk teksnya. Seperti itu, lalu kita coba cek di Google Drive. NDDI, NDWI, NDVI sudah terekstrak, maka hasil Google Earth Engine sudah dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk ke Google ke untuk langkah ini sudah kita lakukan, maka selanjutnya akan dilanjutkan untuk software menggunakan software ArcGIS. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke ArcMap, kita pergi ke New Maps, My Template, Blank Map, dan kita klik OK. Lalu setelah itu kita sesuaikan dulu koordinatnya, kita klik kanan pada layers. Jadi kita klik kanan pada layers, kita ke properties. Satu kita pilih WGS 49 zone. WGS 49 zone kita terapkan, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu
Setelah itu kita akan pada data, kita klik kanan pada layar, kita add data, lalu kita masukkan data yang sudah kita buat, kita akan masukkan NDVI. Setelah muncul seperti ini, kita klik kanan pada NDVI, kita pergi ke data, ekspor data. Untuk bagian atas kita tetapkan, lalu kita pergi ke location, kita pilih ini, kita pilih di bagian mana kita akan simpan, kita klik NDVI. Kita add. Lalu untuk name-nya kita beri nama NDVI Kabupaten Tegal. Lalu untuk compression type-nya, dan ini formatnya, setelah itu formatnya kita pilih TIFF, compression type-nya kita pilih noun, lalu kita save, kita tunggu, kita klik yes. Sama seperti ini, kita uncheck saja pada TIFF yang lama, lalu kita pergi ke Art Toolbox, lalu kita pergi ke Spatial Analysis Tool. Setelah itu kita pilih Request, kita pilih Reclassify. Untuk inputnya kita input NDVI Kabupaten Tegal yang terbaru. Tunggu, setelah itu kita classify. Di classify, lalu kita pilih kelasnya sesuai yang ditetapkan, yaitu 5. Lalu metodenya kita pilih manual. Setelah itu kita ubah sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan. 0,2, 0,36, 0,5, 0,6, dan 0,9. Kita klik OK. Klik OK, lalu untuk ini kita pilih data di mana kita akan menyimpan. Kita klik OK. Kita tunggu Reclassify selesai. Setelah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke Art Toolbox lagi, kita pergi ke Conversion Tools, kita pilih to raster, kita pilih from raster, raster to polygon. Lalu untuk input rasternya kita pilih Reclassify. Untuk value, checklist simple, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah muncul, kita unchecklist pada Reclassify. Lalu kita akan simboling pada raster Reclass 1. Kita bisa klik kanan, kita pergi ke Properties. Lalu kita pergi ke Categorize. Untuk ini kita pilih Create Code, kita add all value. Untuk NDVI kita pilih kita menggunakan rainbow. Untuk yang NDDI kita menggunakan putih ke merah, untuk NDVI kita menggunakan putih ke biru. Lalu selanjutnya kita akan mengubah untuk pengklasifikasian NDVI itu adalah hijau itu untuk kelas yang paling tinggi, yaitu 5, dan merah itu untuk yang 1. Jadi ini kita akan lakukan balik, jadi kita gunakan reverse sorting seperti ini. Sudah sesuai. Seperti ini sudah sesuai dengan klasifikasinya. Lalu kita klik, untuk selanjutnya kita akan lakukan klik kanan, kita pergi ke properties all symbol, for all symbol. Untuk fill colornya kita no color, outline-nya kita nolkan, outline colornya kita no color. Kita klik OK, lalu kita terapkan. Seperti ini. Di klasifikasi NDVI sudah selesai.
Nah, seperti ini kita data, kita masukkan batas kecamatan, batas provinsi, batas kabupaten, dan batas desa yang bisa di-download di file klik add. Ini kita sesuaikan lagi batas provinsi, kabupaten, setelah itu kecamatan. Ini lalu kita akan lakukan simbologi pada batas provinsi. Kita klik 2 kali pada batas provinsi, kita edit simbol, kita masuk ke outline, kita pergi ke style reference, kita masukkan add style tulis, kita masukkan simbol RBI, kita klik OK, gunakan batas provinsi, seperti ini, klik OK, untuk colornya kita no color, kita klik OK, lalu untuk batas kabupaten kita lakukan hal yang sama, no color, untuk outline-nya, batas kabupaten, klik OK, lalu kita klik OK, untuk batas kecamatan lakukan hal yang sama juga, edit simbol, kita ubah menjadi putih, kita klik OK, kita klik OK, ke batas desa, kita tambahkan juga batas desa. Kita akan melakukan batas desa, kita klik add data, kita batas desa. Sini kita akan masukkan batas desa itu di bawah sendiri, di bawah request seperti ini. Lalu beri warna batas desa menjadi abu-abu. Kita edit simbol, kita sesuaikan simbolnya, batas desa. Klik OK, lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan lakukan labeling, jadi kita pergi ke properti. Jadi kita pergi ke labels, kita label feature untuk ininya kita jadi kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk provinsi kita memakai ukuran 14. Lalu kita ke placement property. Kita trim, udah. Kita klik OK, lalu kita ke simbol. Kita checklist untuk halo, kita edit simbol. Kita klik max, kita pilih halo, kita klik OK, kita klik terapkan. Setelah itu untuk kabupaten, lakukan hal yang sama, kita akan melakukan labeling. Kita checklist label, kita ganti Times New Roman. Ukurannya 12 untuk kabupaten, placement propertinya, atur always horizontal dan remove. Nih, lalu kita pergi ke simbol. Ubah max menjadi halo, kita klik OK, lalu kita terapkan. Untuk kecamatan, lakukan hal yang sama di kecamatan. Properti. Lalu kita cek label feature index layer. Kita ganti Times New Roman. Ukurannya 10 untuk kecamatan. Jangan lupa mengubah max menjadi halo. Oke. Lakukan hal yang sama pada batas desa. Kita pergi ke properti. Untuk batas desa kita beri Times New Roman ukuran 6. Kita pergi ke simbol. Lalu kita pergi ke edit simbol. Pergi ke max, checklist halo. Klik OK. Ubah menjadi Times New Roman. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika penamaan atau label desa terlalu menutupi dan tidak representatif, kita bisa tidak melakukan labeling pada desa, jadi kita hanya melakukan labeling pada provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti ini, kita bisa unchecklist terlebih dahulu untuk kita melakukan simbologi dan pengaturan pada NDWI dan NDDI. Kita bisa lakukan unchecklist dulu untuk membantu. Seperti ini. Kita bisa tambahkan add data. Kita tambahkan NDDI, div NDWI terlebih dahulu.
Lakukan hal yang sama seperti NDVI, kita pergi ke data, kita ekspor data, lalu ininya tetap, ini kita ubah menjadi NDWI. Kita klik aktif, ini namanya menjadi NDWI, Kabupaten Tegal, ini formatnya lalu kita save. Seperti ini, kita bisa unchecklist pada NDWI Tegal. Seperti ini, kita pergi ke Art Toolbox, kita pergi ke Spatial Analysis Tool, kita ke Reclassify. Untuk inputnya, kita pilih NDWI Kabupaten Tegal, kita classify, dan masukkan sesuai dengan klasifikasi NDWI yang sudah diberikan oleh asisten. NDWI itu nilainya ada 4, jadi kita klasifikasinya kita beri 4. Kita pilih metodenya manual, lalu kita bisa isi angkanya 0,17. Kita pilih dari bawah dulu, terlebih dahulu. 1, 0,37, 0,37. Di sini kita pilih 0,17, 0,27. Kita pilih 0,17. Lalu untuk ini kita bisa masukkan 0,47 karena yang terakhir ada 0,47. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu reclassify sampai selesai. Ini jika reclassify-nya muncul, maka kita akan lakukan, kita pergi ke Art Toolbox kembali, kita pergi ke Conversion Tools, kita pergi from raster, lalu kita pergi ke raster to polygon. Lalu inputnya kita pilih untuk yang requestive 3. Untuk ini value untuk ininya kita klik langsung kita klik OK saja. Lalu kita tunggu untuk proses selesai. Stepnya sama seperti NDVI, jadi setelah ini kita akan lakukan simbologi serta labeling. Seperti ini sudah muncul, kita uncheck saja pada requestive dan NDWI. Lalu kita akan lakukan simbologi pada raster. Untuk NDWI, kita pilih ke simbologi, kita pergi ke categorize. Lalu untuk value feed-nya kita pilih grid code, kita add all value. Lalu setelah itu untuk color cam-nya kita pilih dari yang putih ke biru, seperti ini. Lalu kita balik atau kita akan reverse dengan reverse sorting seperti ini. Klasifikasinya akan seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita property all symbol. Untuk outline-nya kita 0 dan outline color-nya kita no color. Lalu kita klik OK, dan dapatkan. Maka untuk simbologi NDWI pada 3 kabupaten, ada 3 kecamatan yang sudah saya pilih di Kabupaten Tegal, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk hasil ininya kita bisa kita checklist pada batas provinsi dan lain-lain seperti tadi. Tapi terlebih dahulu kita akan melakukan pengolahan data untuk NDDI. Jadi kita lakukan hal yang sama. Kita add data, kita pilih yang NDDI, kita klik yes, kita tunggu prosesnya. Seperti ini, kita klik kanan pada NDDI, kita pergi ke data, ekspor data, lalu untuk ininya kita pilih. Ininya kita ubah ke acara 9. Kita tambahkan NDDI, kita klik next, kita klik add, kita ubah namanya menjadi NDDI Kabupaten Tegal. Kita klik save, klik yes. Ini kita uncheck saja pada NDDI Tegal. Sisakan seperti ini, lalu kita pergi ke Spatial Analysis Tools, kita pergi Reclassify. Kita akan lakukan klasifikasi untuk NDDI. Kita mau ke NDDI Kabupaten Tegal. Kita klik Classify. Untuk NDDI sendiri, itu memakai 5 kelas, jadi untuk kelasnya kita ubah menjadi 5. Metodenya kita ubah menjadi manual. Lalu kita sesuaikan dengan klasifikasinya.
0,25, 0,15, 0,1, dan 0,01. Klik oke. Kita klik oke. Seperti ini. Klasifikasinya sudah selesai. Lalu kita klik oke, kita klik oke. Kita tunggu reclassify-nya selesai. Ini kita akan membuat daerah sesuai kekeringan di daerahnya atau klasifikasi kekeringan untuk NDDI. NDWI itu adalah klasifikasi air dan untuk NDVI itu adalah untuk tutupan lahan vegetasi. Terus kita pergi ke toolbox lagi, kita pilih raster polygon. Input rasternya kita pilih relatif 4. Value kita klik OK. Kita tunggu polygon terselesaikan. Dapat seperti ini. Kita klik kanan pada raster, kita akan lakukan simbologi pada raster. Kita klik categorize, lalu kita grid code, kita add all value. Maka untuk NDDI Kabupaten Tegal seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan layouting untuk salah satu saja. Saya akan mencontohkan salah satu saja. Jadi kita akan lakukan sebentar. Jadi saya akan mencontohkan untuk NDVI. Setelah itu kita pergi ke layout. Kita klik kanan pada page, kita atur dulu page-nya.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan untuk update atau mengganti page and print setup-nya, kita mengganti kertasnya, nanti menjadi A3. Kita ubah dulu Microsoft to print to PDF, size-nya kita ubah menjadi A3, lalu kita sesuaikan portrait, ininya sesuaikan, lalu kita klik OK. Kita bisa sesuaikan di sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan garis bantu. Untuk yang garis horizontal, kita membuat 10. Itu 112. Ini 123. 33, 390, 40. 40, 390. Let's see. 123. Ini kita beri 20, 10. 20, 77, 287, 277. Baik, untuk setelah batas-batas sudah ditentukan, kita bisa uncheck list dulu pada untuk data yang poligon. Kita menggunakan data TIFF untuk mempermudah atau tidak menggunakan data yang besar, sehingga lebih bisa gampang untuk terloadingnya. Seperti ini, kita bisa atur terlebih dahulu untuk skalanya. Saya akan menggunakan skala 150.000. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa menghapus terlebih dahulu garis-garis bantu untuk, untuk lebih mempermudah pengeditan. Selanjutnya kita akan memunculkan grid, kita klik kanan pada intervalnya ini, kita pergi ke property, kita pergi ke grid, kita ke new grid, kita pilih grad equal, kita klik OK, untuk stylenya kita ubah warnanya menjadi biru. Kita klik OK, kita finish, lalu untuk ini, kita pilih kita ke properties, lalu untuk labelsnya kita ubah menjadi Times New Roman, untuk size-nya kita ubah menjadi 10, untuk yang ini kita checklist pada left and right, kita klik OK, kita pilih ke properties terlebih dahulu, kita ke interval, kita ubah menjadi 5, kita klik terapkan, kita klik OK, kita coba terlebih dahulu. Jika sudah tidak terlalu renggang atau pas seperti ini, lalu setelah itu selanjutnya kita akan melakukan mengisi identitas pada peta. Kita akan lakukan beri garis bantu terlebih dahulu. Ini. Lalu kita bisa tambahkan
logo UPN. Ini tambah di teks. Nah, data terisi seperti ini, kita lanjutkan untuk skala dan lain-lain.
Nah, seperti ini, pengerjaan sudah selesai, tinggal kita simpan. Kita pilih file, kita pilih export map, lalu kita beri nama sesuai yang diinginkan, lalu kita klik simpan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.